Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya setelah mendengar tawa tua itu. Tanpa sengaja dia melihat lelaki tua berpakaian putih itu perlahan berbalik. Rambutnya putih dan kedua matanya tampak kecil. Namun, matanya yang dalam dan tak terduga mengandung senyuman hangat. Senior benar-benar tahu cara bercanda. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan penuh hormat. Keke, aku tidak bercanda. Kau telah mencapai level alkemis tingkat 7 tingkat tinggi di usia yang begitu muda. Jumlah orang yang dapat mencapai ini di seluruh benua dapat dihitung dengan jari. Mata lelaki tua berpakaian putih itu menyapu Xiaoyan ke depan dan ke belakang saat dia berkata dengan hangat, aku dipanggil Xuan Kongzi. Jika kau tidak keberatan, kau dapat memanggilku Xuan Tua. Saat itu, aku adalah teman dekat gurumu, Yao Chen. Tidaklah berlebihan bagimu untuk memanggilku seperti itu. Kalau begitu, anak muda ini akan tunduk pada penilaianmu. Mendengar ini, Xiaoyan dengan senang hati melakukan apa yang diperintahkan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Ia meletakkan gulungan di tangannya ke rak buku sebelum berbalik dan kembali ke meja belajarnya. Ia berkata, tidak perlu bagimu untuk merasa bahwa masalah sekte Xuan mendalam adalah noda di kulitmu. Kota Pil Suci saat ini sedang dalam periode yang kacau dan menegangkan karena masalah pertemuan Pil. Jika keadaan berubah menjadi masalah, hal itu mungkin akan menghambat pertemuan Pil. Xiaoyan mengangguk sedikit. Orang yang tadi malam menyembunyikan aura dan penampilannya. Diriku yang asli tidak mampu menjangkau tempat itu. Oleh karena itu, aku tidak dapat memastikan siapa tetua terhormat dari aula jiwa itu. Xuan Kongzi perlahan meminta maaf. Dia seharusnya mugu. Xiaoyan ragu sejenak sebelum berbicara. Oh? Xuan Kongzi sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Namun, dia tidak tampak terlalu terkejut. Dia mengangguk perlahan dan berkata, tidak heran dia datang mencarimu. Dia adalah orang tua itu. Orang-orang dari aula jiwa ini benar-benar tidak membuat seseorang merasa tenang. Apakah Yao Chen saat ini berada di tangan aula jiwa? Tangan Xuan Kongzi mengusap permukaan meja sambil bertanya. Xiaoyan menarik sudut mulutnya dan segera mengangguk. Orang tua itu selalu memiliki karakter yang bebas dan santai. Dia biasanya tidak suka membentuk kelompok atau faksi. Jika dia mendengarkanku saat itu dan menjadi kepala besar Pil Tower, dia tidak akan menjadi sasaran aula jiwa. Xuan Kongzi menghela napas. Dia berkata, aku akan memberitahu yang lain untuk lebih memperhatikan masalah ini dan aku akan memberitahu kalian jika aku memiliki informasi tentang Yao Chen. Xiaoyan buru-buru mengucapkan terima kasih. Pengaruh Menara Pil menyebar ke seluruh wilayah Central Plains. Jika mereka membantu Xiaoyan mencari, tentu saja dia akan menghadapi lebih sedikit masalah. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan berkata, aula jiwa dianggap sebagai musuh tersembunyi Menara Pilku. Jumlah alkemis yang tak terbayangkan ditangkap oleh mereka setiap tahun. Namun, Menara Pil tidak dapat mengumumkan perang dengan aula jiwa. Fraksi ini jauh dari apa yang dapat kau bayangkan. Xiaoyan mengangguk pelan. Aula jiwa telah mampu bertahan di Central Plains selama bertahun-tahun. Kelangsungan hidup ini tentu saja mustahil jika aula jiwa tidak memiliki fondasi. Namun, hal yang di luar dugaan adalah bahwa bahkan Pil Tower takut pada faksi misterius ini. Pintu aula tiba-tiba terbuka saat Xiaoyan sedang merenungkan situasi. Tiba-tiba, 3 sosok perlahan masuk. Xiaoyan menoleh dan keterkejutan melintas di matanya karena 2 orang di depan secara mengejutkan adalah Chao Ying dan wanita muda dari klan dan bernama Dan Chen. Ada seorang pria berpakaian hitam di belakang Chao Ying dan Dan Chen. Penampilannya cukup tampan, dan dia mengobrol dan tersenyum dengan Chao Ying dan Dan Chen ketika dia memasuki aula. Sebuah lencana ada di dadanya. Di atasnya ada 7 bintang ungu emas yang cerah. Alkemis tingkat tinggi tingkat 7, Chao Ying dan Dan Chen telah memperhatikan Xiaoyan ketika dia melihat mereka. Beberapa keterkejutan juga terpancar di wajah mereka. Jelas, mereka terkejut bahwa Xiaoyan akan muncul di tempat ini. Guru, Chao Ying perlahan melangkah maju dan dengan hormat menyapa Xuan Kongzi, Kepala Asosiasi Xuan Kong. Keke, kalian bertiga juga sudah datang ya. Xuan Kongzi mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada mereka bertiga. Setelah itu, matanya beralih kembali ke Xiaoyan sambil berkata, orang ini adalah juara dari ujian 5 klan besar Xiaoyan. Aku pikir kalian semua sudah tahu itu. Keke, bagaimana mungkin kita tidak tahu? Nama Tuan Xiaoyan baru-baru ini menjadi topik hangat di kota Pil Suci. Chao Ying menutup mulutnya dan tertawa dengan cara yang indah.
Sikapnya yang mempesona dan mempesona menyebabkan panas yang membara yang sulit ditemukan melintas di mata pria berpakaian hitam di sampingnya. Xiaoyan tidak peduli dengan kata-kata Cao Ying. Dia tersenyum sopan kepada mereka bertiga. Songqing, aku sudah mendengar tentang penampilan Tuan Xiaoyan selama ujian 5 klan besar. Kau benar-benar sesuai dengan reputasimu sekarang setelah kita bertemu. Pria berpakaian hitam itu perlahan melangkah maju, mengulurkan tangannya ke Xiaoyan dan memujinya sambil tersenyum. Kau terlalu memujiku. Xiaoyan tersenyum. Meskipun pria berpakaian hitam di depan Xiaoyan ini menyembunyikannya dengan baik, Xiaoyan masih bisa melihat sedikit kebencian di mata pihak lain. Sumber permusuhan itu tampaknya berasal dari Cao Ying. Penyihir ini benar-benar bisa membawa bencana bagi suatu negara dan rakyatnya. Xiaoyan hanya bisa tertawa getir dalam hatinya saat mengetahui permusuhan itu. Dia bahkan belum mengatakan apapun, tetapi dia telah menarik permusuhan tanpa alasan. Ini benar-benar membuatnya merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Tuan Xiaoyan, Songqing adalah murid dari tetua pertama Menara Pil. Selain itu, dia juga tetua termuda di Menara Pil. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi 8 tetua termuda di Menara Pil. Kemampuannya tidak lebih buruk darimu. Cao Ying memutar matanya dan tersenyum manis. Meskipun wajah Songqing tidak berubah saat mendengar perkataan Cao Ying, sedikit kebanggaan terpancar di matanya. Dengan prestasinya, dia memang memiliki modal untuk berbangga diri. Ini benar-benar kasus guru terkenal yang menghasilkan murid yang luar biasa. Xiaoyan tersenyum, tetapi dia tidak banyak bicara. Penyihir ini, Cao Ying, memiliki karakter yang tidak terduga. Jika dia ceroboh, dia akan dipermainkan olehnya. Dengan karakternya, dia bukanlah seseorang yang suka berlama-lama di sekitar lawan jenis. Selain itu, Cao Ying ini bukanlah wanita biasa. Baiklah, karena kalian semua sudah saling mengenal, aku akan menyatakan niatku untuk memanggil kalian semua ke sini. Xuan Kongzi tersenyum tipis. Pandangannya perlahan menyapu mereka. Matanya tampak mampu melihat isi hati mereka. Bahkan dengan karakter Cao Ying yang jahat, dia tetap tampak patuh di hadapannya. Masih ada beberapa hari lagi hingga seleksi pengumpulan pil. Xuan Kongzi berbicara dengan suara tenang. Karena masalah 3.000 api terbakar, pengumpulan pil ini telah menarik cukup banyak faksi. Di antara mereka termasuk anggota dari Aula Jiwa. Aula Jiwa? Cao Ying dan 2 orang lainnya mengernyitkan dahi dan pelan-pelan mengulangi nama itu ketika mendengarnya. Mata Xiaoyan berkedip sedikit, namun dia tidak menjawab. Karena kita telah menyegel 3.000 api terbakar untuk waktu yang lama, ia telah menaruh dendam terhadap Menara Pil. Jika ia dilepaskan, ia pasti akan menyerang Menara Pil sebagai pembalasan. Pada saat itu, Menara Pil pasti akan menderita kerugian besar. Xuan Kongzi mendesa pelan. 3.000 api terbakar ini sudah cukup cerdas setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, sifat liarnya sulit dijinakkan. Menara Pilku telah menggunakan semua taktik kita, tetapi kita tidak dapat menaklukkannya. Selain itu, karena ia secara bertahap menyerap kekuatan dari bintang-bintang, segel kita kehilangan kemampuannya untuk menahannya. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Rencana Aula Jiwa kali ini mungkin untuk menangkap 3.000 api yang membakar. Tentu saja, jika mereka gagal melakukannya, mereka akan menghancurkan segel dan melepaskan 3.000 api yang membakar. Pada saat itu, Menara Pil akan menderita kerugian yang mengerikan. Itu juga akan menjadi hal yang mudah bagi mereka untuk mengumpulkan tubuh spiritual. 3.000 api yang membakar sangat kuat. Meskipun tidak termasuk dalam 5 besar peringkat api surgawi, kekuatannya cukup untuk masuk dalam peringkat tersebut. Ekspresi Xuan Kongzi sedikit serius saat berbicara. Karena mengumpulkan kekuatan bintang-bintang, 3.000 api yang membakar setara dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, kita hanya bisa menyegelnya dan tidak menghancurkannya. Siapapun yang mendapatkan 3.000 api yang membakar dan menaklukkannya akan memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Jika api surgawi semacam ini jatuh ke tangan Aula Jiwa, pasti akan ada banyak masalah. Alasan saya memanggil kalian semua ke sini adalah karena ini. Saya harap kalian dapat menghentikan Aula Jiwa dari mendapatkan 3.000 api yang membakar. Bagian dalam aula menjadi sunyi saat semua orang mengamati ekspresi serius Xuan Kongzi. Sesaat kemudian, Cao Ying akhirnya mengernyitkan alisnya dan berkata, "Guru, karena Anda begitu takut pada Aula Jiwa, mengapa Anda tidak melarang mereka untuk berpartisipasi?"
Pertama, kita tidak tahu siapa saja di antara para alkemis yang berpartisipasi dalam pertemuan pil yang merupakan anggota Aula Jiwa. Bahkan jika kita tahu, mustahil bagi kita untuk menemukan alasan untuk menghentikan mereka karena aturan pertemuan pil dari generasi ke generasi. Selama seseorang adalah seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, kita tidak dapat mencabut haknya untuk melakukannya, bahkan jika dia adalah bagian dari faksi yang merupakan musuh Menara Pil. Aturan ini mungkin membuat orang pusing, tetapi justru tindakan inklusif Menara Pil inilah yang memungkinkan Menara Pil tumbuh ke levelnya saat ini. Oleh karena itu, ada beberapa aturan yang tidak dapat disentuh. Xuan Kongzi menjelaskan dengan agak tidak berdaya. Semua orang mengangguk pelan setelah mendengar penjelasannya. Xiaoyan sendiri adalah musuh bebuyutan Aula Jiwa. Selain itu, ia bermaksud mendapatkan 3.000 api yang membakar dengan cara apapun. Ia tentu saja tidak akan keberatan dengan masalah ini. Masih ada 7 hari lagi sebelum seleksi pengumpulan pil dimulai. Kalian semua harus berusaha sebaik mungkin untuk tetap berada di dalam menara pil selama periode waktu ini. Aula Jiwa mungkin diam-diam menggunakan beberapa trik untuk mendapatkan tempat juara. Karena itu, kalian semua harus berhati-hati. Xuan Kongzi memberi instruksi. Kelompok Xiaoyan sekali lagi mengangguk. Saat ini, satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah menunggu sampai pertemuan pil dimulai. Matanya yang hangat beralih ke Xiaoyan. Setelah itu, dia secara acak mengambil sebuah gulungan dari meja dan melemparkannya ke Xiaoyan. Dia berkata, "Kudengar kamu cukup tertarik dengan jejak tangan spiritual Ying-er. Ambillah dan lihatlah dengan saksama. Meskipun jejak tangan spiritual ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang berlevel sangat tinggi, itu juga merupakan barang yang sangat langka di dunia luar." Xiaoyan menerima gulungan itu. Kegembiraan melintas di matanya saat dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih, Xuan Tua. Heke, ini hanya masalah kecil." Xuan Kongzi tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan tangannya pada semua orang. Kelompok Xiaoyan tidak tinggal lebih lama. Mereka membungkuk sebelum perlahan-lahan mundur dari aula besar. Xuan Kongzi akhirnya tersenyum setelah melihat semua orang mengundurkan diri. Ia berkata dengan lembut, "Yao Chen, hasil taruhan kita akan ditentukan oleh apakah Xiaoyan atau Ying-er akan mampu meraih posisi juara kali ini. Aku ingin tahu apakah kau masih akan mampu mengalahkanku kali ini?" Xiaoyan tidak mengobrol dengan Cao Ying dan yang lainnya setelah keluar dari aula besar. Dia berjalan menuju jalan setapak yang mengarah ke bagian bawah Menara Pil. "Tuan Xiaoyan, mohon tunggu." Xiaoyan baru saja melangkah maju ketika sebuah suara yang menawan dan indah terdengar di belakangnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa berhenti setelah melangkah menjauh. Dia menoleh dan menatap wajah Cao Ying yang memikat. Dia tersenyum dan bertanya, "Ada apa, Nona Cao Ying?" Cao Ying memutar matanya. Pada saat itu, dia tampak sangat mempesona, menyebabkan seseorang memiliki dorongan untuk tidak bisa mengalihkan pandangan. Pada saat ini, dia menutup mulutnya dan tertawa kecil. "Terakhir kali, saya tidak dapat berbicara lebih dalam dengan Tuan Xiaoyan. Mengapa kita tidak mengobrol sekarang? Karena kita punya waktu." Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar Cao Ying membuka mulutnya untuk memberikan undangan. Matanya melirik Songqing di sampingnya tanpa meninggalkan jejak. Dia melihat Songqing mengerutkan kening dengan lembut. "Lupakan saja. Masih ada hal lain yang perlu kulakukan. Aku akan mengobrol dengan Nona Cao Ying jika aku punya waktu di masa depan." Xiaoyan tidak ingin menciptakan musuh setelah baru saja memasuki Menara Pil, terutama musuh yang datang karena rasa cemburu. Karena itu, Xiaoyan hanya tersenyum dan menolak tawarannya. Tatapan mata Cao Ying sedikit terhenti ketika mendengar Xiaoyan menolak ajakannya. Jelas, dia jarang sekali ditolak. Namun, dia bukanlah orang biasa dan tidak ada pikiran dalam hatinya yang muncul di wajahnya. Dia tersenyum manis dan berkata, "Itu sungguh disayangkan. Ying-er, karena saudara Xiaoyan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu seharusnya tidak mempersulitnya. Pertemuan pil sudah dekat. Diskusi penyempurnaan pil kita dari terakhir kali belum selesai. Mengapa kita tidak menyelesaikannya hari ini?" Songqing di sampingnya tertawa. "Keke, kalau begitu, Xiaoyan tidak akan mengganggu kalian berdua. Kali ini, aku mungkin akan melakukan retreat selama beberapa hari. Aku akan mengobrol dengan kalian semua saat pertemuan pil dimulai." Xiaoyan tidak menunggu jawaban Cao Ying setelah melihat Songqing ikut berbicara.
Dia menangkupkan tangannya ke arah mereka bertiga sebelum dengan cepat berbalik dan berjalan menuju jalan setapak. Dia benar-benar tidak ingin memprovokasi penyihir tak terduga Cao Ying, dan Song Qing tampaknya bukan orang biasa. Namun, dari cara Xiaoyan melihatnya, cepat atau lambat Cao Ying akan bermain dengannya. Mulut Cao Ying yang ramping, merah dan kecil sedikit melebar saat dia melihat Xiaoyan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Orang ini benar-benar menyenangkan untuk diajak bermain. Pria lain mengelilinginya seperti lalat rumah. Namun, Xiaoyan menganggapnya sebagai binatang buas dari zaman prasejarah. Menarik, Song Qing merasa hatinya hancur saat melihat ketertarikan muncul di wajah Cao Ying. Kilatan dingin yang sulit dideteksi melintas di matanya. Selama bertahun-tahun Cao Ying berhubungan dengannya, dia telah menganggapnya sebagai wilayah eksklusifnya. Dia pasti tidak akan membiarkan pria lain mencemarinya. Dari cara pandangnya, selain dia, siapa yang bisa menandinginya mengingat kehebatannya? Meskipun Xiaoyan telah menjadi juara dalam ujian 5 klan besar, Song Qing masih tidak sepenuhnya menganggapnya serius. Terlepas dari latar belakang, bakat, atau kekuatan, ia memiliki kualifikasi untuk meremehkan orang-orang seusianya. Jika ia terus berkembang, ia pasti akan menjadi orang yang kuat di dalam Piltover. Jika ia menjadi juara dalam Pil Gathering ini, namanya akan hadir sebagai calon penerus para pemimpin besar Piltover. Pada saat itu, wanita mana yang tidak akan bisa ia dapatkan? Xiaoyan, kuharap kau tidak menjadi batu yang menghalangi jalanku. Kalau tidak, Song Qing menatap ke tempat di mana punggung Xiaoyan menghilang. Ada kilatan tajam yang melintas di matanya. Xiaoyan tentu saja tidak menyadari bahwa meskipun ia cepat menarik diri, ia tetap saja menarik perhatian Song Qing. Terlebih lagi, meskipun ia menyadarinya, ia akan dengan tak berdaya mengutuknya sebagai orang bodoh. Xiaoyan mengikuti jalan yang telah diambilnya dan berkeliaran selama hampir 1 jam di sekitar menara pil yang sangat besar ini sebelum ia kembali ke tempat tinggal yang telah diatur oleh tetua Cheng untuknya. Ada cukup banyak lalu lintas di dalam menara pil ini. Selain itu, mereka semua adalah alkemis dari menara pil. Ada beberapa individu tingkat Grandmaster sejati di antara mereka. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tempat ini dipenuhi dengan bakat terpendam. Xiao Yame menyapa Xiao Yi dan yang lainnya setelah kembali ke tempat tinggal. Ia kemudian memasuki kamarnya. Setelah itu, dia duduk di ranjang kamar dan memulihkan diri. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan berwarna abu-abu pucat muncul di dalamnya. Itu adalah gulungan yang diberikan Xuan Kongzi sebelumnya. Tangan Xiaoyan perlahan membuka gulungan itu. Riak tak terlihat menyebar darinya. Riak ini adalah sesuatu yang sangat dikenal Xiaoyan. Itu adalah sesuatu yang dipancarkan oleh jejak tangan spiritual. Tidak ada sepatah kata pun pada gulungan itu setelah Xiaoyan membukanya. Hanya ada beberapa lipatan samar yang tidak terlihat. Xiaoyan berpikir sejenak setelah melihat ini. Setelah itu, ia meraih gulungan itu dan dengan lembut menempelkannya di dahinya. Riak tak kasat mata segera muncul setelah gulungan itu menyentuh dahinya. Seketika, Xiaoyan merasakan aliran informasi mengalir ke kepalanya seperti banjir. Xiaoyan dengan lembut meletakkan gulungan itu kembali setelah informasi itu benar-benar masuk ke dalam kepalanya. Dia mulai mengatur aliran informasi yang agak aneh itu. Hal itu berlanjut beberapa saat sebelum Xiaoyan perlahan membuka matanya. Sebuah kedipan kecil muncul di matanya. Aliran informasi ini adalah keterampilan jiwa yang dipraktikkan Cao Ying. Benda ini disebut jejak tangan spiritual dan juga disebut segel spiritual. Pada zaman kuno, keterampilan jiwa mirip dengan teknik Dou dan telah dipisahkan menjadi kelas Tian, Di, Xuan, dan Huang. Jejak tangan spiritual ini adalah sejenis keterampilan jiwa tingkat tinggi kelas Xuan. Meskipun bukan kelas yang sangat tinggi, itu tidak dianggap buruk. Kekuatannya adalah sesuatu yang dialami Xiaoyan secara pribadi saat itu. Selain itu, benda ini berbeda dari teknik Dou. Saat ini keterampilan jiwa sangat langka. Ketika dia bertarung dengan yang lain, itu bisa membuat lawannya lengah. Yang lebih penting, jejak tangan spiritual ini secara bertahap akan memungkinkan Xiaoyan memahami cara melepaskan sebagian besar kekuatan spiritualnya. Dia tidak perlu lagi bergantung sepenuhnya pada kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan orang lain seperti yang dia lakukan di masa lalu. Jejak tangan spiritual terbagi menjadi 3 segel. Xiaoyan diam-diam mempelajari segel pertama dari Cao Ying. Dia tidak dapat mempelajari 2 segel lainnya secara diam-diam. Untungnya gulungan ini berisi catatan lengkap tentangnya. Ini adalah keterampilan jiwa ya.
Memang berbeda jika dibandingkan dengan teknik Dou. Xiaoyan tetap berpikir keras untuk waktu yang lama. Ada beberapa teknik Dou yang memerlukan segel tangan khusus, tetapi penggunaan keterampilan jiwa ini memerlukan kombinasi segel tangan. Selain itu, kekuatan spiritual seseorang perlu mengalir dalam orbit tertentu saat berkumpul sementara segel tangan berubah. Namun, semua keterampilan pada akhirnya mengandung asal yang sama. Keterampilan jiwa dan teknik Dou pada umumnya mirip satu sama lain. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam saat pikirannya perlahan terfokus. Tangannya perlahan terulur. Setelah itu, tangannya mulai mengikuti segel di pikirannya dan perlahan berubah. Segel tangan Xiaoyan berubah sangat lambat. Namun, wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Kekuatan spiritual mengalir keluar dari antara alisnya. Setelah itu, kekuatan itu bekerja bersama dengan segel tangannya dan berkumpul bersama. Xiaoyan tanpa lelah menunjukkan segel tangan itu berkali-kali di dalam ruangan. Latihan semacam ini mungkin membosankan, tetapi itu diperlukan. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu keterampilan jiwa atau teknik Dou, satu-satunya cara untuk menguasainya adalah dengan bekerja keras. Waktu berlalu dengan cepat sementara Xiaoyan fokus dalam latihan. Mengikuti formasi segelnya yang mantap, ia perlahan-lahan membiasakan diri dengan fluktuasi energi yang berkumpul di sekitar telapak tangannya. Batas jiwa, tutup roh surgawi, serap roh tempat jiwa. Ketika pikiran Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam latihannya, gumaman samar tampaknya keluar tanpa sadar dari mulutnya yang hampir tidak bergerak. Di bawah formula kata anonim ini, ruang di dalam ruangan mulai sedikit beriak. Seketika gumpalan aura spiritual samar-samar diam-diam merembes keluar dari ruang tersebut. Setelah itu, perlahan-lahan mereka memasuki titik di antara alis Xiaoyan. Semua perubahan ini tidak disadari oleh Xiaoyan. Satu-satunya hal yang ia rasakan adalah kendali atas jiwanya menjadi lebih lancar setelah munculnya formula kata tersebut. Bahkan perasaan terhenti ketika ia membentuk segel telah melemah secara signifikan. Bagian dalam ruangan itu sunyi, hanya suara yang sangat pelan bergema di seluruh ruangan. Waktu terus mengalir seperti air. Xiaoyan tidak menyadari bahwa latihannya ini berlangsung hampir 10 hari. Selama 10 hari ini, jumlah manusia di kota Pil Suci membengkak karena pertemuan pil yang diadakan. Orang bisa melihat banyak sekali orang berbondong-bondong mengelilingi kota yang luas itu. Masalah tentu saja tidak dapat dihindari dengan meningkatnya lalu lintas. Namun, untungnya Pil Tower bukanlah faksi biasa. Oleh karena itu, ia menjaga ketertiban dengan cukup baik. Oleh karena itu, kekacauan terburuk tidak muncul. Meskipun demikian, dengan semakin dekatnya pertemuan pil dari hari ke hari, Holy Pill City memasuki kondisi yang mendidih. Bagaimanapun, pertemuan pil bukan hanya acara besar bagi wilayah pil. Itu juga merupakan acara besar bagi wilayah Central Plains. Mimpi dari banyak alkemis adalah untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik mereka dalam pertemuan pil dan menjadi bintang yang memukau di antara banyak orang di benua itu. Tentu saja, beberapa arus tersembunyi tidak dapat dihindari di bawah atmosfer yang mendidih itu. Pertemuan pil ini berbeda dari masa lalu. Karena 3.000 api terbakar, banyak faksi telah mengirim para alkemis di bawah mereka. Dari kelihatannya, mereka bermaksud untuk mendapatkan 3.000 api terbakar. Terlebih lagi, pertemuan pil kali ini akan menjadi arena bagi banyak alkemis untuk berkompetisi menggunakan semua keterampilan yang telah mereka pelajari. Semua pelatihan ini ditujukan untuk pertemuan pil ini. Banyak alkemis akan bersaing untuk melihat siapa yang terbaik dalam pertemuan pil ini. Di tengah suasana yang mendidih di kota itu, hari terakhir sebelum pertemuan pil akhirnya tiba. Baru pada saat inilah seorang pemuda yang duduk seperti biksu tua yang bermeditasi di sebuah ruangan di dalam menara pil akhirnya terguncang. Setelah itu, ia perlahan membuka matanya yang hitam pekat.